Selamat pagi para siswa SMP kelas 7 dan kelas 8, terutama yang ingin mengikuti seleksi kompetisi sains nasional, dimulai dari tingkat sekolah, yang kalau lolos akan ke tingkat kabupaten atau kota, untuk tahun 2021 ya. Siang hari ini saya akan membawakan pembahasan soal kompetisi sains nasional SMP tingkat kabupaten atau kota tahun 2020 ya, tapi khusus untuk IPA Fisika part 1. Jadi mungkin ada beberapa part karena waktunya terbatas ya. Semua teori yang ada di KSN itu semuanya tercakup dalam buku ini, ada 10 bab. Jadi kalau Anda punya buku saya ini, karena semua yang saya jelaskan dari buku ini teorinya, soal ini berisi teorinya dalam bentuk soal jawab yang sangat banyak, sehingga hampir meliput semua soal yang akan diujikan, baik di tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Ya, jadi memiliki buku ini akan membuat Anda lebih mudah memahami uh, untuk menyelesaikan soal-soal KSN. Karena di sini sudah ada contoh soal jawab dan ada latihannya. Nah, saya akan membantu Anda untuk soal-soal terbaru di sini khususnya untuk tahun 2020 yang saya dapatkan dari uh, Dinas Pendidikan ya. Kita mulai dari tingkat OSK ya. Oke, ini adalah contoh nomor 1 ya. Nomor 1. Dua batang homogen, saya bacakan dulu soalnya ya, sambil kita kerjakan. Jadi kita pahami soalnya sedikit demi sedikit ya, sambil menggambar nanti ya, menggambar sketsa masalah. Jadi ada dua batang, ya, jadi ada dua batang ini ya, dua batang homogen. Homogen itu artinya terdistribusi rata. Kalau kita panasi, panasnya akan terdistribusi rata, ya. Jadi taruhlah kita sebut batang itu sebagai batang 1, ya nanti, dan batang 2, ya. Atau kita sebut pakai angka Romawi ya, karena di sini nanti ada angka biasa. Ini ada batang 2. Diberi beda temperatur tetap yang sama antara kedua ujung masing-masing. Jadi ini ada dua ujungnya. Di sini misalkan suhu yang lebih tinggi karena ini dipanasi ya. Di sini suhu yang lebih rendah, ya. Nah, beda temperatur ini sama. Jadi kalau kita anggap beda temperatur itu delta T, jadi delta T1 itu sama dengan delta T2. Baik batang 1 maupun batang 2. Oke, kita baca lagi. Bahan dan luas penampang kedua batang sama. Nah, kalau nanti Anda belajar, ini tuh sebetulnya adalah konduksi kalor. Aliran kalor yang mengalir dari ujung suhu yang tinggi ke ujung suhu yang rendah. Ya, itu bergantung pada bahan. Bahan itu dinyatakan oleh K. Ya, jadi kalau kita ini gini, bahan ini K. Laju aliran kalornya ini kita sebut dengan daya. Itu adalah kalor dibagi satuan waktu. Karena itu satuannya joule per second ya. Joule per second atau watt. Itu bergantung pada koefisien konduksi termal. Ini koefisien konduksi termal ini ya. K ini koefisien konduksi termal. Dan ini tergantung pada bahan batang. Batang di sini zat padat, biasanya logam. Ya. Nah, untuk bahan yang sama, K-nya sama. Ya, jadi maksudnya kalau bahan sama itu K-nya sama. Ya, bahan sama. Berarti K-nya sama. Ya. Dan luas penampang kedua batang sama. Jadi batang itu dipanasi dari kiri ke kanan, maka luas penampangnya yang ini kan. Inilah luas penampang ini. Kalau Anda panasi dari depan ke belakang beda. Kalau Anda panasi dari sini, maksudnya kalau Anda panasi dari sini ke sana, maka luas penampangnya yang ini. Ya. Kalau Anda panasi dari atas ke bawah, luas penampangnya yang ini. Ya, jadi luas penampang itu tergantung di mana penampang mana yang Anda panasi. Jadi di sini kebetulan penampang yang saya kasih hitam ini, ya.
Jadi penampangnya sama, luas penampangnya. Jadi A1 sama dengan A2. Nah, itu kalau kita baca kan begitu ya. Pada keadaan stasioner, stasioner itu artinya keadaannya sudah mantap. Jadi aliran kalornya ini sudah lama. Karena kalau Anda baru mulai memanasikan, aliran kalor belum mantap dia. Naik dulu gitu ya. Nah kalau sudah mantap, stabil sudah. Itu maksudnya keadaan stasioner. Laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang. Di sini ada batang ya. Batang yang lebih panjang. Taruhlah L1 ini lebih panjang dari L2. Taruhlah begitu ya. Jadi batang 1 ini lebih panjang dari batang L2. Nah, ditanyakan, sekarang kita yang ditanyakan, bagaimana laju aliran kalor P pada batang yang lebih panjang dibandingkan dengan P pada batang yang lebih pendek. Itu literasinya kan. Karena sekarang ini orang lagi tren AKM ya. Jadi sebenarnya kalau soal IPA itu sudah AKM semua. Karena Anda harus membaca soal itu dan memahami bacaan itu step by step. Satu kalimat demi satu kalimat, kemudian diterjemahkan kebesaran, kemudian rumus apa yang digunakan. Ya, jadi sudah literasi itu ya. Karena kalau Anda nggak ngerti literasinya, nggak mungkin bisa buat soal ini. Oke, sekarang Anda lihat rumusnya. Ini kan artinya daya bergantung pada K ya sebanding. Kalau K-nya kita perbesar, dayanya akan bertambah besar. Luas penampang makin besar, dayanya juga makin besar. Beda suhu antara kedua ujung. Kalau lebih besar, daya aliran kalornya juga lebih besar. Tapi berbanding terbalik dengan panjang dari batang itu. Kalau panjang batangnya lebih besar, P-nya justru lebih kecil. Ya, asalkan Ka delta T sama. Sekarang Anda lihat delta T-nya sama. Berarti ini faktor ini sudah sama, bisa dicoret. Bahannya juga sama, ya. Sehingga ini juga bisa dicoret. Ya. Sehingga ini juga bisa dicoret. Bahannya sama. Luas penampang juga sama. Jadi ini juga bisa dicoret. Dengan demikian, kalau Anda lihat daya hanya bergantung pada L ya. Jadi kalau Anda lihat di sini dayanya hanya bergantung pada 1/L. Ya, 1/L. Artinya apa? Kalau L-nya panjang, P-nya justru lebih pendek. Ya, jadi kalau panjang dari batang itu lebih besar, maka dayanya justru harus lebih kecil. Ya, ini jawabnya. Ya, jadi laju aliran laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang akan lebih kecil daripada batang yang lebih pendek. Karena berbanding terbalik ya. Jadi jawabnya ini laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang kurang dari ya. Lebih kecil itu kan kurang dari. Sama dengan enggak, lebih dari enggak. Ini ngawur D. Jadi jawabannya A. Ya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya A. Oke, itu nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Nah, ini teori ini ada di buku ini ya. Detail sekali, terinci. Ya, dan disertai banyak contoh soal. Ya, sehingga langsung straight to the point ya. Oke, sekarang nomor 2. Seperti biasa, kita baca soalnya ya. Baca dulu, jadi kita tahu ini topiknya apa. Jadi kalau yang pertama tadi topiknya adalah laju aliran kalor konduksi. Ya, laju aliran kalor konduksi. Sekarang, sebuah menara telekomunikasi. Jadi Anda sudah bisa bayangkan menara telekomunikasi ya. Menara itu ya begini kan biasanya. Nah, ini kalau ini di tanah. Ini menara telekomunikasi itu kan. Terbuat seluruhnya dari besi. Jadi semuanya terbuat dari besi. Jadi kita anggap aja homogen besinya ya. Tingginya 396 meter. Nah ini kan kita terjemahkan gitu ya. Ini 396 meter. Gitu. Titik. Pada suatu waktu suhu udara mengalami penurunan ekstrim. Jadi suatu waktu suhu udara itu mengalami penurunan ekstrim. Dari 31 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau Anda hitung beda suhunya ini negatif ya. Kalau nanti Anda hitung beda suhunya akan negatif karena beda suhu itu biasanya kan suhu akhir
dikurangi suhu awal. Ya, akhirnya 23, awalnya 31. Jadi kalau kita hitung ini min 8 derajat Celcius ya. Jadi suhunya berkurang ya, suhu berkurang. Nah, kalau suhu berkurang biasanya panjang akan menyusut ya, jadi lebih pendek ya, panjang akan menyusut, lebih pendek. Jadi panjang sekarang akan lebih pendek daripada panjang semula ya, karena suhunya berkurang. Oke, itu kira-kira hubungannya. Jadi ini pasti pemuaian. Pasti pemuaian panjang. Jadi kita harus tahu topik kita apa. Jadi nanti kita tahu rumusnya. Ya. Jika koefisien muai panjang besi, nah itu kan koefisien panjang muai besi ya. Jadi alfanya sama dengan 12 kali 10 min 6. Ya, derajat Celcius min 1 ya, ini diketahui. Nah, pertanyaannya sekarang, perubahan tinggi menara telekomunikasi. Ya, perubahan tinggi, Kak. Taruhlah tinggi ini kita anggap panjang. Ya, jadi delta L-nya berapa? Ya. Akibat perubahan suhu tersebut. Ya, tentu Anda kalau nanti masukkan rumus hasilnya negatif. Negatifnya diabaikan saja. Karena jawabannya adalah perubahan tinggi ya, perubahan tinggi. Jadi perubahannya saja, jadi dipositifkan. Jadi kalau Anda lihat rumusnya, nah ini rumusnya. Anda akan ada di buku ini kan? Akan ada di buku ini rumusnya dan contoh soal yang sangat banyak. Pemuaian panjang. Jadi kalau benda itu panjang awalnya L0. Nah ini ya. Ini panjang awal L0. L0 ini panjang awal. Ya satuannya satuan panjang, bisa meter, bisa sentimeter. Kemudian kalau Anda panasi, ya, maka ini akan membuat dia tambah panjang. Ya, kalau dipanasi. Kalau didinginkan tambah pendek. Ya, anggap aja kita panaskan, tambah panjang delta L. Nah, seperti ini. Delta L ini yang kita sebut pertambahan panjang. Ya. Nah, dirumuskan oleh alfa L0 delta T. Alfa itu koefisien muai panjang, L0 panjang semula, delta T adalah perubahan panjang, perubahan suhu. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Kalau delta T-nya lebih kecil 0, seperti di kasus kita, maka delta L-nya akan lebih kecil 0, artinya tambah pendek. Ya, sebaliknya kalau delta T-nya lebih besar 0, artinya suhunya naik, dia akan tambah panjang. Ya, delta L-nya akan lebih besar 0. Nah, L0 di sini adalah panjang awal, L ini panjang akhir. Oke, kita tinggal buat soalnya ya. Kita hanya ditanya perubahan panjang. Ya, kita hanya ditanya perubahan panjang. Jadi langsung saja delta L sama dengan alfa L0 delta T. Ya. Alfa L0 delta T. Alfa L0 delta T. Oke. Kita masukkan alfanya berapa? 12 kali 10 min 6. L0-nya panjang semula ini L0 nih. 396 meter dia ya. Jadi satuannya nanti meter ya. Meter. L0. Delta T-nya udah kita hitung nih min 8. Ya. Ya oke. Jadi minnya abaikan aja. Ini artinya tambah pendek. Jadi hasilnya adalah 12 kali 396 kali 8 kali 10 min 6 meter. Nah begini. Nah jawaban kita adalah ada milimeter, ada sentimeter ya. Oke kita bikin milimeter saja. Ya kita bikin milimeter saja. Nanti kalau sentimeter kan dikali 10 aja. Oke jadi ini meter berarti kalau jadi milimeter berarti ini jadi 10 min 3 ya. Karena dikali 10 pangkat 3 kan. Ya 10 min 6 kali 10 pangkat 3 meter ke milimeter kan kali 10 pangkat 3. Nah, Anda sudah belajar di matematik. Kalau bilangan eksponen dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Jadi min 6 tambah 3. Jadi 10 min 3. Ya. Jadi ini 10 min 3 milimeter sekarang. Ya, satuannya. Oke, sekarang kita hitung secara cepat ini. Kenapa? Karena kalau Anda lihat jawabannya kan, angkanya semua 4.
Jadi kita bulatkan saja. 12 kali 8, 96. Anggap aja 100. Gitu ya. 396, anggap aja 400. Makanya angkanya 4 kan? Gitu. Jadi sekarang kita lihat. 4 kali, nolnya 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. 10 min 3 itu dibagi 1000. Ya, pangkat negatif itu berarti di bawah. 3 berarti 1000. Nah, kalau dibagi 1000, hasilnya adalah 40 mm. 40 mm. Ya. Jadi 40 mm. Ya, jadi Anda lihat ini. 12 kali 8, 96, kita anggap aja 100. 396 kita anggap 400. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 kali 10.000 kan. Dibagi 1000. Nah, jadi 40 mm. Ya, jadi tidak ada yang benar. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Ini nggak benar. 40 cm. Jawabnya pasti C. Ya, dan Anda sudah tahu ini tinggal dibagi 10 kan. Kalau milimeter ke sentimeter kan tinggal dibagi 10. Oke, seperti ini ya. Inilah soal nomor 2 ya. Sekarang kita ke nomor 3. Oke. Kita ke nomor 3. Ya. Sebuah bola logam bermasa 500 gram. Jadi Anda lihat ada bola logam bermasa 500 gram. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada bola logam masanya 500 gram. Nanti di sini satuannya kilogram, jadi 0,5 kilogram. Ya, karena masanya di sini satuannya kilogram. Dimasukkan ke dalam 1 kilogram air. Nah, di sini ada air kan? Nah, kan begitu, di sini ada air. Masanya, taruhlah ini masalah air, ini massa logam. Massa air ini 1 kilogram. Cocok ya sudah. Ini 1 kilogram. Kalor jenis logam. Ini ada kalor jenis logam diketahui, kita tulis saja. Sambil baca pelan-pelan. 420. Satuannya joule, kilogram min 1, kelvin min 1. Dan kalor jenis air, nah di sini kalor jenis air 4200 joule, kilogram min 1, kelvin min 1. Oke? Nah, jika suhu awal bola logam, suhu awal, misalnya suhu awal ini T logam, suhu awal ini T air, gitu ya. Jika suhu awal bola logam, berarti ini TL kan, 2 kali suhu awal air, berarti TL sama dengan 2 TA. Itu diketahui. Ya. Suhu akhir sistem. Nah, ini yang ditanyakan. Suhu akhir sistem. Ya, ini berapa suhu awal air? Berapa TA? Gitu. Ini yang ditanya, ya. Jadi suhu akhir sistem. Nah, Anda sudah tahu ini adalah pencampuran 2 zat ya. Ini adalah pencampuran 2 zat. Jadi kalau kita lihat ini adalah pencampuran 2 zat. Nah, jawaban kita sekarang. Ini adalah pencampuran 2 zat dan berlaku asas Black. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Kalor yang dilepas ini adalah yang suhunya lebih tinggi. Ya, kalau Anda lihat di sini TL lebih tinggi. Ya, jadi ini ada bola logam, suhunya lebih tinggi TL. Ini TA. Maka suhu yang lebih tinggi akan turun, suhu yang lebih rendah akan naik, tercapailah suatu suhu akhir sistem. Ini yang kita sebut suhu akhir ya. Sebut aja T. Nah, T ini adalah suhu akhir sistem. Ketika tercapai keseimbangan termal ya. Kalor ini kalornya naik, ini kalor serap. Ya, rumusnya apa? MC delta T kan? Ya, MC delta T. Untuk air yang menyerap kalor kan? Yang melepaskan kalor adalah yang suhunya lebih tinggi. Ini turun. Nah, ini kita sebut Q serap.
Ini yang Ki serap, ini Ki lepas ya, Ki lepas, melepaskan kalor karena suhunya lebih tinggi. Ini akan sama-sama juga rumusnya, MC delta T. Cuma kalau ini MC delta T untuk air, ini untuk logam. Nah, gini. Sekarang kita samakan kan? Karena menurut asas Black, Ki serap sama dengan Ki lepas. Kita samakan ya. Ki lepas ini. MC delta T logam akan sama dengan M kali C delta T air. Oke. Kita masukkan satu-satu ya. Massa logam. Berapa massa logam? 0,5. Tidak usah dimasukkan ya, karena satuannya udah sama kilogram. 0,5. Terus C logam. C logam 420. Nah, delta T logam. Ini logam ya. Dari TL turun T. Jadi kita ambil positifnya kalau delta T, karena ini sudah dipositifkan. Jadi delta T logam sama dengan suhu yang tinggi tadi sini TL ya. TL dikurangi T. TL dikurangi T ya. Suhu di sini TL, suhu akhir T. TL dikurangi T sama dengan massa air. Tadi ini ya. 1 kilo. 1. Kalor jenis air 4.200. Nah, delta T air. Ya tentu suhu yang lebih tinggi T. T kurang TA. Jadi ini T kurang TA. Inilah delta T air ya. T dikurang TA. T dikurang TA. Ya, tinggal kita hitung sehingga kita dapatkan T itu berapa TA kan gitu ya. T itu berapa TA. Ini tujuan kita. Oke, kita hitung aja. Ini 420, ini 4.200, berarti 10. Oke, selesai. Ya, selesai. Nah, terus supaya nggak ada 0,5 kita kali 2 ya. Soalnya kalau ada 0,5 nggak enak. 0,5 kali 2 1 kan. Berarti ini sisa TL kurang T. Cuman hati-hati di sini harus dikali 2. 2 kali 10 20. 20 kali T min TA. Nah, begini. Ya. Sekarang Anda lihat T dalam TA berarti TL-nya tidak boleh ada ya. TL tidak boleh ada. Nah, tadi diketahui nih. TL sama dengan 2 TA. TL sama dengan 2 TA. Ya, jadi ini 2 TA kita ganti. 2 TA. Ya. Dikurangi T sama dengan, ini kita kalikan ya. 20 kali T, 20 T. Dikurang 20 kali TA, 20 TA. Nah, begini ya. Oke. Sekarang kita hitung. Kumpulkan TA di sebelah di sini ya. TA-nya dipindahin ke sebelah kiri supaya positif. Berarti ini harus pindah ke sana. Ya toh? 2 TA ini pindah plus. Jadi 22 TA. 22 TA sama dengan ini pindah ke sini. Plus 20 tambah 1. 21 TA. T. Nah. Yang ditanyakan T berapa TA kan? Jadi T sama dengan 22 per 21 TA. Nah, begini. Ya. 22 per 21 TA. Ya. Jadi kalau Anda lihat jawaban B ya. 22 per 21. Ya, itulah yang nomor 3 ya. Kita ke nomor 4. Sebuah benda menuruni bidang miring kasar. Ya, jadi kalau Anda lihat benda ini menuruni bidang miring kasar. Gitu. Ini kasar ini. Berarti ada gesekan kan? Ya, ada gesekan kalau kasar. Taruhlah bendanya mula-mula di sini. Gitu. Di titik 1 ini. Jika delta EK dan delta EP berturut-turut adalah perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Pernyataan berikut yang benar. Yang mana pernyataan yang benar? Ya. Jadi teorema saja. Nah, teorema mana? Ini kira-kira seperti ini. Bagaimana hubungannya kan gitu. Nah, ini ada rumus. Anda bisa baca teorinya di sini ya, yang detail. Anda bisa baca di sini teorinya detail. Jadi
Jika pada benda tidak bekerja gaya-gaya non-konservatif, Gaya non-konservatif itu biasanya gaya dari luar. Misalnya gaya dorong, gaya tarik, ya. Nah, kalau ada gesekan, kalau ada bidang sentuh kasar, maka ada gaya gesek, gaya gesekan. Ini sama dengan gaya rem, ya. Jadi gaya gesek maupun gaya rem itu selalu menentang arah gerak, selalu memperlambat gerak, ya. Kalau gaya dorong sama gaya tarik kan mempercepat gerak malah ya. Oke. Maka kalau tidak ada gaya-gaya ini, maka energi mekanik sistem tetap. Jadi energi mekanik sistem itu tetap. Ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau benda bergerak turun, bidangnya licin, gitu ya. Nah, biasanya ini licin, tidak ada gaya gesekan. Ya. Maka di sini akan ada ketinggian H1, ini ada kaitannya dengan energi potensial 1, MgH1 kan? Yes, di sini. Kecepatannya V1 misalnya. Ini ada hubungannya dengan energi kinetik 1. Ya. Nah, kemudian dia akan sampai di suatu titik dengan ketinggian H2, maka energi potensialnya tentu EP2. Dan akhirnya dia punya kecepatan yang beda dengan kecepatan V1. Kalau sama berarti energi kinetiknya tetap. Ini ada kaitannya dengan energi kinetik 2. Nah, seperti ini. Ya, maka yang disebut dengan perubahan energi potensial adalah energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1. Yang disebut dengan delta EK adalah energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Ya, jadi akhir dikurangi awal. Nah, itu. Nah, tapi kalau bekerja gaya-gaya konservatif seperti yang kita sebut tadi, jika bekerja gaya-gaya non konservatif maksudnya. Jika bekerja gaya-gaya non konservatif ya, ini kurang non. Seperti gaya gesek, ini yang sering adalah gaya gesek. Kalau gaya dari luar tuh gaya dorong atau gaya tarik. Maka tidak berlaku ini. Energi mekanik sistem tidak tetap. Yang berlaku adalah teorema usaha energi. Ya, teorema usaha energi mekanik. Yaitu usaha oleh gaya non konservatif sama dengan delta EM. Ya. Jadi di sini tentu karena kasar, ya. Karena kasar, maka berlakulah W non konservatif, ya, sama dengan delta EM. Nah, di sini usaha oleh non konservatifnya dia bergerak ke bawah kan? Kalau dia berpindah gini ya, ini ada 2, ini perpindahannya. Ya, ini perpindahannya. Sementara gaya gesek tentu akan melawan arah perpindahan ke sana gaya gesek. Ya. Nah, inilah usaha non konservatif ini adalah usaha oleh gaya gesek. Dan usaha gaya gesek itu min F kali delta S. Ya, jadi minus, ya. Jadi WF itu selalu minus, lebih kecil 0. Ya, lebih kecil 0. Jadi kalau kita masukkan ke sini, W non konservatifnya ini lebih kecil 0. Artinya delta EM lebih kecil 0. Karena usaha oleh gaya konservatifnya negatif. Ya, lebih kecil 0. Delta EM itu apa? Delta M itu apa? Delta EK ditambah delta EP. Ya, energi mekanik itu kan terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Harus lebih kecil 0. Nah, sini delta EK di sebelah kiri. Jadi ini harus pindahkan ke sana. Jadi delta EK lebih kecil dari min delta EP. Begini. Ya. Jadi kalau dia bergerak pada menuruni bidang miring kasar, maka perubahan energi kinetik akan lebih kecil dari min perubahan energi potensial. Jadi jawabannya yang A. Ya, seperti itu. Nah, teorinya Anda bisa baca di buku ini ya. Detail Anda bisa baca di buku ini ya, dengan contoh soalnya. Oke, kita ke soal terakhir lah ya. 5 soal dulu lah sebagai pembukaan awal ya. Nanti soal nomor 6 sampai nomor 12 mungkin kita bisa lebih cepat ya di part 2 nanti. Yang penting Anda memahami ya. Nah, sekarang nomor 5.
Kita baca lagi, namanya juga kemampuan literasi. Jadi AKM semua ini, ya. Sebuah benda bermassa M. Nah, Anda bisa bayangkan sebuah benda bermassa M. Misalnya ini bermassa M, ya toh? Jadi di sini ada benda bermassa M, gitu ya. Oke, atau di sini aja lah. Sebuah benda bermassa M. Diangkat, diangkat kan? Diangkat oleh gaya F. Kan begini. Ya, gaya F-nya berarti mendorong ke sana kan? Diangkat oleh gaya F. Di atas permukaan bumi. Ya, ini ada di bumi. Jadi akan bekerja gravitasi bumi gitu kan ya. Sehingga naik. Ya. Jadi kalau ini saya nggak angkat turun tuh. Otomatis turun. Nggak mungkin naik kan. Atau kalau ditaruh begini nggak mungkin dia naik. Harus diangkat. Ya. Sampai setinggi H. Nah, taruhlah di sini. Ini tingginya H. Itu. Jika selama bergerak naik, nah ini penting ini. Jika selama bergerak naik, kecepatan benda konstan. Jadi kecepatan bendanya konstan. Jadi kita usahakan kecepatannya itu konstan. Ini V1, ini juga V1 atau V lah ya. Tidak usah V1. Ini V, ini juga V. Ya, jadi V-nya tetap, tidak berubah. Ya, V-nya tetap. Jadi Anda sudah tahu kalau V tetap, berarti perubahan energi kinetiknya 0. Kan gitu. Ya, perubahan energi kinetiknya 0. Oke. Usaha yang dilakukan oleh gaya F, nah ini pertanyaannya kan, usaha yang dilakukan gaya F adalah apa? Terhadap usaha yang dilakukan gaya gravitasi, ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Gitu. Nah, seperti tadi, ini kan gaya non konservatif. Maka berlaku W dari F akan sama dengan delta EM. Kan gitu. Delta energi mekanik. Delta energi mekanik itu kan terdiri dari perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Nah, perubahan energi potensial ini energi potensial gravitasi ya. Ini adalah energi potensial gravitasi. Ya. Jadi disebabkan oleh gaya gravitasi bumi, ya, disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Nah, Anda sudah tahu karena kecepatannya tetap, maka tidak ada perubahan energi kinetik. Jadi ini bisa saya ganti 0. Ya kan? Sehingga hasilnya saya dapat ya toh, usaha yang dilakukan oleh gaya F ini kan usaha yang dilakukan oleh gaya F ini. Perhatikan, usaha yang dilakukan oleh gaya F. Ternyata sama dengan perubahan energi potensial. Nah, perubahan energi potensial ini adalah dilakukan oleh gaya gravitasi bumi, ya. Ya. Jadi sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Usaha yang dilakukan gaya F adalah sama dengan gitu, yang dilakukan gaya gravitasi bumi. Karena delta energi kinetik ini ada usaha yang dilakukan oleh gaya berat ya. Gaya berat. Makanya Anda lihat kan energi potensial adalah MGH kan? Ya, energi potensial itu MGH ini. MG ini gaya berat. Ya, gaya gravitasi bumi. Ya, jadi WF sama dengan delta EP. Delta EP itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi. WF adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F. Ini tadi ya. Yang kalau kita hitung F kali H kan, ya kan? Kalau kita hitung ini kan F kali H. Ya. Oke, jadi sama dengan. Nah, sama dengan ya ini. Jadi masih teorema usaha energi ya. Masih teorema usaha energi. Nah, ini tadi ya. Nah, ini. Teorema usaha energi mekanik. Usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik. Ya, masih itu. Ya, kira-kira seperti inilah. Jadi kalau Anda ngerti konsepnya dengan baik dan Anda bisa pelajari dari buku ini, maka Anda akan memiliki keterampilan untuk membuat soal KSN, ya, Olimpiade Sains Nasional. Dimanapun, bagaimanapun soal yang diberikan kepada Anda akan bisa menyelesaikan kompetisi sains nasional. Sekali lagi kita tidak tahu soal apa yang akan dikeluarkan oleh pihak panitia. Karena itu kita harus belajar dari buku yang lengkap secara terinci. Ya, bukan buku yang kurang terinci. Dengan baca terinci maka Anda akan lihat ini ya, seperti ini. Jadi ada ini. Anda akan
bisa mahir. Di sini ada peta konsep bagaimana rumus-rumus digunakan. Ya, terima kasih Anda telah berkunjung ke tayang perdana kami untuk memberikan Olimpiade Sains Nasional. Ya, semoga Anda senang. Kalau Anda senang silakan di subscribe, like, dan kalau perlu beri komentar supaya saya bisa menyediakan lagi dengan soal-soal lainnya. Ya, karena saya merasa bahwa Anda perlu. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.